Subhanallah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul kembali, kita lanjutkan majelis kita baca bersama kitab Safinah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dengan disertai keterangan-keterangan yang ditulis oleh Syekh Mahmud berkaitan dengan dalil-dalilnya. Kita buka dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kemarin kita sudah menuntaskan membaca pasal tentang fardunya wudhu. Kita masuki pasal selanjutnya, faslun. Ini satu pasal an-niyatu. Niat qasdu syai'in adalah qasdu syai'i adalah bermaksud sesuatu muqtaronan dengan disertai bifi'lihi dengan mengerjakannya. Nah, jadi ini definisi atau pengertian niat yang dimaksud oleh para ahli fikih. Nah, jadi ada dalam kehidupan kita niat yang dimaksud yang dimaknakan dengan hanya berkeinginan atau bermaksud begitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang dimaksud dengan istilah niat pada istilahnya para ahli fikih. Yang dimaksud dengan istilah niat oleh para ahli fikih adalah qasdu syai'i, bermaksud sesuatu, muqtaronan dengan disertai bifi'lihi mengerjakannya. Jadi kalau hanya bade na wungkul tejungna itunya itu belum dikatakan niat dalam istilah fikih. Apabila kita baru berkeinginan sesuatu belum mulai prak, itu belum dikatakan niat. Niat itu bermaksud disertai juga prak mengerjakannya. Nah, ini yang dimaksud niat dalam istilah fikih. Selanjutnya wa mahaluha, dan tempatnya niat al-qalbu adalah hati. Jadi prinsipnya niat itu adanya di dalam hati, bukan pada lisan. Jadi kalau kita mengucapkan niat itu belum disebut niat. Gitu ya. Karena maksud itu adanya di dalam
hati. Niat ayana dina hati. Nah, tapi bagaimana dengan mengucapkan niatnya? Nih, nah, yang pertama wat talaffuzu biha, dan mengucapkan niat sunnatun adalah sunat. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati, tapi ketika diucapkan oleh lisan, mengucapkannya sunat. Jadi, yang wajibnya niat itu adanya di dalam hati. Kade upami lisanna wungkul henteu sareng hatena teu acan niat. Lamun aya hatena henteu nisanna tos cekap niat. Sampurna dengan sunatnya di dalam hati disertai dengan mengucapkannya. Itu. Nah, ini statusnya. Yanten pilih dalam nawaitul wudu'a, diucapkan itu sunat. Yang wajibnya itu nawaitul wudu'anya di dalam hati. Itu yang wajibnya. Di dalam hatinya saja kita berniat berwudu, itu sudah cukup, sudah sah wudunya. Di lisan saja tidak hati, belum cukup. Karena niat di dalam hati yang wajibnya. Di dalam hatinya berniat, lisannya mengucapkan niat, ini wajib dan sunatnya. Gitu. Jadi itu kesempurnaannya. Ini sebagaimana keterangannya bahwa tempat niat itu di dalam hati, wahada ittifaqun. Nah, ini disepakati oleh semua ulama. Jadi semua ulama itu bersepakat tentang bahwa niat itu adanya di dalam hati. Itu kama qala ahdal fil faraidil bahiyah amma mahaluha faqalbun nawi. Adapun tempatnya niat adalah hatinya orang yang berniat fi kulli maudiin bila manawi, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan, dalam setiap perbuatan tanpa ada masalah perbedaan pendapat. Kemudian bagaimana berkaitan dengan mengucapkannya yang tadi dinilai sunat? Wadzalika, dan hal itu liyuqawwiyal lisanu ma fil qalbi. Sunatnya mengucapkan niat itu agar lisan kita itu memperkuat, membantu, menegaskan apa yang ada di dalam hati kita. Gitu. Bilih hatena rada baluar balieur gitu ya, bantosan dengan lisannya. Ini kondisinya, dan ini diantaranya wa naqala al-Khatib Syarbaini fi Mughnil Muhtaj. Tapi Imam Khatib Syarbaini dalam kitab Mughnil Muhtaj menukil an Syihab al-Adhra'i bahwa ada ulama bernama Syihab al-Adhra'i annahu qala, yang berpendapat wala dalila lin nadbi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mengucapkan niat itu sunat. Intinya tidak ada dalil. Ini menurut pendapat Imam Syihab al-Adhra'i. Tapi dalam pendapat ulama yang lain ada dalilnya mengucapkan niat itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa ketika baginda Nabi itu melaksanakan ihram haji, baginda Nabi mengucapkan niatnya. Nah, maka para ulama berpendapat bahwa ini jadi contoh bahwa mengucapkan niat itu dilakukan oleh baginda Nabi. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Apa berwudu, kemudian sholat, puasa. Nah, maka para ulama yang lain yang memandang dipersamakan dengan haji. Boleh mengucapkan niat sebagaimana baginda Nabi mengucapkan niatnya saat melaksanakan ihram haji. Nah, ini jadi ada perbedaan pendapat dengan Imam Syihab al-Adhra'i. Tapi kalau mencari memang hadisnya langsung Nabi niat nawaitul wudu'a dalam pada waktu berwudu teu aya. Gitunya. Teu aya. Anu langsung Nabi mengucapkan seperti itu. Gitu. Hanya ada contoh Nabi mengucapkan
niatnya gitu. Yang ini kemudian oleh ulama yang menyatakan niat itu sunat dipersamakan dengan yang lainnya. Wa taqaba faqala wa bal qila biwujubit talafut binniyah fikul li ibadatin. Bahkan ada yang berpendapat balqila, bahkan menurut sebagian pendapat ya teh biwujubit talafut bin niat wajib cenah niat teh mengucapkan niat teh gitu nya. Wajib mengucapkan niat teh fi kulli ibadatin pada setiap ibadah gitu. Jadi aya perbedaan pendapat ya teh ya, aya perbedaan pendapat. Ada kalau Imam Syekh Salim menyampaikan sunat mengucapkan niat. Tapi ada ini wakila dalam satu pendapat yang mengatakan mengucapkan niat teh wajib. Nabi wujud talafut biniat fi kulli ibadatin gitu ya. Nah ini ada yang berpendapat. Walaupun kalau kita melihat bahasanya di sini ungkapannya menggunakan balqila. Kila itu biasanya dipergunakan oleh para ulama untuk menunjukkan pendapat yang lemah. Gitu ya. Jadi ada pendapatnya ada gitu ya. Tapi lemah, kurang pendukungnya. Begitu. Itu biasanya ada ulama-ulama yang menggunakan istilah qila gitu ya. Qila. Nah, di sini ada istilahnya digunakan qila bahwa menurut satu pendapat itu ada yang menyampaikan mengucapkan niat itu statusnya wajib. Gitu. Oke, selanjutnya kondisinya seperti itu, tapi walam yadzkuri dalil alal man'i wala alal nabi wallahu a'lam. Jadi di sini yang beliau temukan oleh Syekh Mahfud itu bahwa para ulama tidak membahas gitu ya dalil-dalil berkaitan dengan kesunatan maupun larangan ataupun kewajiban dalam melafalkan niat. Ini menurut pendapat Syekh Mahmud. Tapi saya mendapatkan pendapat yang lain tadi yang mempersamakan niat itu dengan Nabi yang melafalkan niatnya pada saat ihram haji. Kondisinya seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan dalil mengucapkan niat. Wa waqtuha dan waktunya berniat itu inda ghusli awwali juz'in adalah ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Nah, ini membahas berkaitan dengan niat pada waktu wudhu. Jadi niat pada waktu wudhu itu bukan pada awal orang ngawitan wudhu, nawaitul wudhu'a, bukan. Tapi pada saat air terkena ke wajah, kita mulai membasuh wajah. Di situ di dalam hati kita berniat nawaitul wudhu'a. Liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Atau kemudian tiasa ku bahasa Arab mah bade ku bahasa Sunda sok bae gitu ya. Yang penting itu terbetik di dalam hati kita bahwa kita berniat untuk berwudu. Waktunya saat air menyentuh bagian pertama dari wajah. Pas kena cai kana rarai, kawitan ngumbah rarai, mulai membasuh wajah, disitulah hati kita berniat untuk berwudu. Ini tempatnya niat tersebut. Nah, nanti bagaimana dengan waktu sholat? Kalau waktu sholat itu niat itu terbetik di dalam hati pada saat kita takbir Allahu Akbar. Lisannya kita Allahu Akbar. Di dalam hatinya itu kita menyampaikan berniat untuk menegakkan sholat. Kondisinya. Kumaha usolina anu sada acan sholat. Itu belum dipandang nih niat. Itu baru melafalkan niat sebagai persiapan sholat. Gitu ya. Usoli itu melafalkan niatnya sebagai persiapan sholat. Niatnya itu adalah saat Allahu Akbar. Karena apa?
Niat itu tadi maknanya adalah bermaksud melakukan disertai prak mengerjakannya gitu. Mulai prakna wudu ketika itu air menyentuh wajah. Mulai prakna salat ketika takbiratul ihram. Gitu. Jadi disitulah tempatnya niat. Selanjutnya wat tartibu, dan yang dimaksud tartib dalam fardu wudu kemarin itu adalah alla yuqaddama udwun, bahwa satu anggota wudu tidak didahulukan ala udwin dari anggota wudu yang lain. Inti nama kedah sesuai urutanna gitu. Jangan diubah-ubah urutannya. Yang satu jangan didahulukan dari yang lain, tapi harus sesuai urutan. Jangan sampai tangan lebih dahulu dari wajah, kepala lebih dahulu dari tangan, kaki dipayunkeun. Wudu abdi mah bade wudu teh naon? Ngumbah sampean heula gitu ya, nemeng ngumbah pandangan, sata-sata ngumbah rarai. Nah, ini tidak boleh. Tapi wudu harus sesuai dengan urutannya. Itu yang disebut dengan tartib. Ini sedikit tambahan penjelasan dari Syekh Salim berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam fardu wudu. Selanjutnya kita masuki pasal selanjutnya. Faslun, ini satu pasal, al-ma'u, air itu qalilun, ada yang sedikit, wa katsirun, dan ada yang banyak. Ini kita dalam sehari-hari juga menggunakan ada air teh ada yang kita sebut sedikit, ada yang kita sebut banyak. Tapi sedikit dan banyak di sini adalah sedikit dan banyak dalam ketentuan syariat Islam dalam ilmu fikih. Jadi yang menurut ketentuan syariat Islam dalam ilmu fikih, air itu dibagi dua. Ada yang kemudian dikatakan air sedikit, dan ada yang kemudian dikatakan sebagai air banyak. Kenapa ada pembagian seperti ini? Karena nanti ada perbedaan ketentuan hukum berkaitan dengan air yang sedikit juga air yang banyak. Nah, kemudian pertanyaannya, air yang sedikit itu yang berapa? Yang sakumaha ari cai disebutkeun saeutik menurut ilmu fikih. Nah, al-qalilu, air yang sedikit, ma adalah air dunal kullataini, yang lebih sedikit daripada 2 kullah. Gitu. Jadi air dikatakan sedikit kalau kurang dari 2 kullah. Ari 2 kulah sakumaha gitu ya. Ari 2 kulah sakumaha. Nah, pada masa aya nu ageung, aya nu alit gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud 2 kulah ini segimana? Nah, pada masa lalu sebetulnya kita sulit mendapatkan ukuran yang betul-betul pas presisi. Maka ketika pada masa lalu misalkan disebutkan ukurannya sacangkir, cangkirna teh nu sagede kumaha gitu nya. Contoh misalkan zaman ayeuna urang ngagaleuh tutut. Sacangkir tutut di Pasir Luyu mungkin benten sareng sacangkir tutut di Gasibu. Beda deui cangkirna sareng di Bojong Soang misalkan gitu ya. Tapi mun pas naros kata dagang, sabaraha ieu 5.000 teh sakumaha? Sacangkir. Gitu nya. Cangkir nu mana? Cangkir nu aya di anjeunna. Gitu nya. Nah, gitu. Maka dulu oke ada yang disebut ukuran Madinah, aya nu disebutkeun ukuran Baghdad, aya nu disebutkeun ukuran Mesir, cenah gitu nya. Aya nu disebut meureun ukuran Sunda gitu nya. Karena pada waktu itu tidak ada keseragaman. Tidak ada keseragaman dan tidak presisi tepat seperti masa kini. Lamun ditaros cenah kapengker, sakumaha artu ari nu disebutkeun 2 kulah. 2 kulah teh cenah pasagi ka panjangna lebarnya, panjangnya, lebarnya, dan dalamnya atau tingginya itu 1,5 siku. Dari tangan ujung jari 1 siku, terus setengah ka dieu. Ukurannya segitu, 1,5 siku ka dieu panginten, setengah. Nah, gitunya.
tah ieu teh mun ditaros sakumaha teh heula sikuna saha gitu kan ya. Sikunya siapa aya siku anu abdinya nyobi ngukurkeun sareng pun bojo ti dieu dugi ka dieu abdi diukurkeun sareng pandangan pun bojo mah dugi ka kelekna abdi sakieu di pun bojo mah dugi ka kelek gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu ukuran masa lalu. Jadi ukuran di sini nanti fikih menyatakannya tidak tahdidan tapi takriban. Takriban teh plus minus welah cenah gitu ya. Takriban tidak harus pas presisi tepat pisan. Nah, ketika kemudian dipindah ke senti, ada ulama yang berpendapat bahwa 2 kulah itu ukurannya panjangnya 58 cm, lebarnya 58 cm, tingginya atau dalamnya pun 58 cm. Gitu ya, 58 kali 58 kali 58. Aya ulama yang berpendapat sanes 58 genep puluh ka genep puluh gitu ya. Mungkin anu berpendapat genep puluh teh dibuleudkeun we lah cenah gitu ya. 58 dibuleudkeun ka luhur cenah jadi genep puluh ka genep puluh gitu. Nah, kalau di zaman kita yang sederhana sekarang lamun nganggo tehel 20 sentian berarti tilu tehel. Nah, gitu. Lamun nganggo tehel 10 sentian berarti genep kayak gitu nya. Lamun nganggo tehel anu 30 sentian berarti 2 lah gitu. Eta pan aya ieu cenah aya nat gitu nya aya naon nyamuhun dan namina ge takriban gitu nya. Ya mah plus minus we gitu nya. Kurang sedikit ya tak mengapa, tambah sedikit tak mengapa. Jangan henteu ulah sampai harus ngepas pisan gitu nya. Ngepas pisan tidak harus. Dalam ukuran fikih ini, kondisinya seperti itu. Jadi air yang sedikit itu kurang dari 2 kulah. Tadi ukuran kulah 2 kulah nah sakitu. Kalau kita yang ngambil genep puluh ka genep puluh gitunya eta teh berarti sabaraha liter. Kirang ti sakitu caina. Gitunya. Maka itu kurang dari 2 kulah. Statusnya dalam fikih disebutnya air sedikit. Tah, upami dina ember di eta mah panginten ember teh gitu. Ember sageung kumaha gitu nya. Nah, upami ember alit dicandak we kitu nya berarti kirang ti 2 kulah. Jadi itu termasuk air yang kurang dari 2 kulah gitu. Nah, menurut fikih itu termasuk air sedikit statusnya gitu. Termasuk air sedikit. Nah, kayak kumaha hukumna insyaallah kapayun orang buka. Wal kathiru dan air yang banyak ari nu seueur kumaha kulatani fa aksaro lamun yang banyak itu 2 kulah atau lebih gitu. Nah, gampil ya banyak. Selanjutnya wal qalilu dan air yang sedikit itu yatanajasu menjadi najis biwuqu'in najasati fihi dengan terkenanya najis. Wa in lam yataghayyar walaupun tidak berubah. Jadi lamun cai saeutik kalau air yang sedikit asal terkena najis walaupun air itu tidak berubah apapun air itu sudah menjadi najis. Orang nyandak cai saember alit eta cai nu saember alit teh kapeceretan najis karena kurang dari 2 kulah maka air itu berubah menjadi najis walaupun airnya teu katingali ada perubahan apa-apa dari airnya tapi airnya terkena najis itu.
Nah, ketika airnya terkena najis kemudian menjadi najis, maka air ini tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Tekenging deui dianggo wudu, tekenging deui dianggo adus, tekenging dianggo diombe gitu. Karena sudah terperciki najis dan berubah menjadi air najis. Nah, kemudian wal ma'u al kathiru, dan air yang banyak, berarti yang lebih dari 2 kulah itu layatan najasu, tidak menjadi najis. Nah, kalau airnya banyak, lebih dari 2 kulah, kapecretan najis, terkena najis, air yang banyak ini tidak serta-merta menjadi najis. Illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali apabila berubah rasanya, au launuhu, atau warnanya, atau rihuhu, atau baunya. Nah, jadi tadi lamun anu saeutik mah begitu terkena najis, berubah ataupun tidak berubah airnya, maka yang sedikit ini berubah menjadi najis airnya. Kalau air yang banyak, kalau terkena percikan najis, tapi tidak berubah apa-apa, acaina mah angger we herang siga kitu. Maka air yang banyak itu tetap statusnya suci. Berubah status sucinya kalau terkena najis, kemudian berubah airnya. Diangsuan teh, nah jadi bau kieu cai teh. Nah makanya air itu berubah, hukumnya jadi najis. Itu dilihat warnana, nah tadi mah herang ayeuna mah koneng cenah gitu. Cai teh. Nah, karena apa? Kuningnya juga karena terkena najis ya. Kuningnya karena terkena najis, bukan karena zat besi dibiarkan. Ya, karena terkena najis berubah jadi kuning, maka air ini berubah menjadi najis. Baunya berubah atau rasanya berubah, tapi ulah diletak lah. Gitunya, ulah diletak segala mastikeun cenah gitunya. Ieu teh teu robih teu rasana diletak teu kedah gitunya. Teu kedah, ya angseun ditingali we gitu. Diletak gitu. Apakah harus melihat perubahannya dengan mikroskop? Teu kedah gitunya. Cekap dengan mata lahiriah kita saja gitunya. Asal dengan mata lahiriah kita terlihat berubah atau tidak berubah. Itu. Nah ini. Nah berbeda dengan kalau air berubahnya karena di dalam air mengandung zat besi sehingga janten rada koneng. Nah eta mah tidak mengapa. Jadi kalau aslinya keluar dari dalam bumi seperti itu, tos we teu naon. Da asli. Nah, yang terjadi perubahan hukum itu kalau terkena benda yang lain. Sanes aslina keluar ti lebat bumi. Bisi di urang di dieu aya cairna teh cipeureu teh nya nu sok rada koneng, tapi aslina ngebor teh keluarna ti taneuh siga kitu, suci eta mah atos. Tidak ada masalah berkaitan dengan kesuciannya. Kulan? Kenging dia nggak ada. Silahkan dipergunakan berwudu, silahkan dipergunakan mandi. Karena apa? Seperti itu aslinya. Atau tanapi kita itu tinggal di daerah Gunung Kapur. Nah, Cipeureu aya koneng gitunya. Mohon. Nah, tidak bau. Nah, itu karena asli caina seperti itu, maka tetap suci statusnya. Kalau kita di daerah Gunung Kapur, begitu cai keluar tina tanah, teh rada bodas. Karena bercampur dengan kapur. Nah, karena kita tinggal di daerah Gunung Kapur. Nah, itu airnya bagaimana? Suci? Suci. Karena seperti itu aslinya dia keluar dari dalam bumi. Yang mendapat perubahan hukum itu kalau asli nama ini putih atau aslina rada koneng atau aslina herang, kemudian terkena benda lain, terus berubah, maka kemudian berubah statusnya. Kalau terkena najis, kemudian berubah, maka statusnya berubah menjadi najis. Kalau terkenanya benda suci, terus berubah.
maka dia tetap suci walaupun sudah tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai wudhu. Contoh naon, aya cai seueur tah 2 kulah. Terus dilebetkeun kopi kadinya gitu. Jadi we cai teh hideung gitu nya. Jadi we cai teh hideung. Air itu tetap suci. Kenapa? Karena kopi benda suci. Tapi cai kopi eta diangge wudu, ulah gitu nya. Tidak boleh lagi dipakai berwudu gitu. Kena filter kumaha? Nah, terjadi perubahan warna tidak? Oh, kalau dari asalnya rada kiruh gitunya, kemudian menjadi bening, jernih, itu tetap boleh dipakai berwudu. Kenapa? Karena kalau dari tadi agak keruh, kemudian jadi bening, itu bukan bertambah zat, tapi zat yang ada di air itu kemudian tersaring, airnya menjadi murni gitu. Itu airnya menjadi murni gitu. Nah, itu sama dengan misalkan kita mengambil air di sungai. Di sungai teh cai sedemikian besar, tapi coklat. Coklatna kunaon? Ku taneuh. Bukan karena berubah karena najis, tapi karena di sungai itu nyandak letak lumpur. Terus kurang teh disiuk ya, simpen weh dina ember teh. Ketika kita simpan di ember, kemudian tanahnya mengendap ke bawah, lumpurnya di atas airnya bening. Nah, itu tetap air suci itu gitu. Nah, jadi hampir seperti tadi di filter, terjadi pengendapan tanahnya, kotorannya, seperti itu. Itu kemudian air yang murninya, yang beningnya itu muncul gitu ya, muncul. Nah, ya tadi tamperkeun heula gitu ya. Jadi kalau terjadi ditamperkeun heula sapertos kitu suci, tidak apa-apa. Kecuali nu ditamperkeunna gegedoh kopi. Gitu ya. Ari nu ditamperkeunna gegedoh kopi mah angger we ci kopi eta mah. Ulan dileueut we eta mah gitu ya. Lamun nu ditamperkeun gegedah kopi dileueut, diminum ulah dianggo wudu lah. Komo tos digulaan mah gitu. Bisa digembrong sirup. Itu. Jadi itu status air. Kita harus berhati-hati berkaitan perbedaan antara air sedikit dan air banyak. Nah, bagaimana kalau air hanya sedikit, kemudian kita pakai berwudu? Air yang sedikit itu boleh dipakai berwudu. Hanya tadi jangan sampai terkena cipratan najis. Jadi kalau asli air, orang teh nyandak tina keran, dicandak caina, tapi mung saember alit. Asli airna tidak terkena cipratan najis. Air ini suci. Nah, ketika kita pakai dijaga, jangan terkena percikan, ulah kaki cipratan gitu. Mohon sacakapna gitunya, caina dibagi-bagi, hanya kita menjaga jangan sampai air itu terkena percikan najis. Gitu. Nah, gitu. Gitu Bang Eden. Nah, dari mana ini dasarnya? Nah, ada hukum air sedikit dan hukum air banyak. Nah, orang tingali dalil. Nah, wad dalilu alaihi, dan dalil terhadap masalah ini adalah mafhumu hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Adalah pemahaman sesuatu yang dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Marfu'an, hadisna hadis marfu, berarti sampai terpaut sanadnya kepada baginda Nabi. Baginda Nabi menyampaikan, idza balagol ma'u, ketika air itu sampai kullataini, pada ukuran 2 kulah, lam yahmilil khobatha, maka air itu tidak membawa najis.
Wa fi riwayatin, dalam riwayatan lain, lam yanjus, tidak menjadi najis. Jantan kalau air itu lebih dari 2 kula, kata baginda Nabi, kalau terciprat najis, terjadi najis etama. Nah ini terjadi najis gitu. Nah ini sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan 2 kulah. Rawa meriwayatkan terhadap hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi, wan Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wal Hakimu, dan Imam Hakim, wa Sohahahul Hakim, dan menurut Imam Hakim hadisnya sahih ala syarti syaikhaini, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihan hadis. Wa wafaqahu Dzahabi, disepakati oleh Imam Dzahabi. Wa sahahahun Nawawi fil Majmu', demikian pula menurut Imam Nawawi status hadisnya sahih. Wal Albani juga berpendapat sahih fil Irwa'i. Kemudian selanjutnya, mana yang menjadi dasar? Kalau air yang banyak itu tidak menjadi najis kecuali kalau berubah. Nah ini kita lihat catatannya tadi, catatan kakinya, aibi najasatin, tidak berubah kalau terkena tetap menjadi suci, tidak menjadi najis kalau tidak berubah rasa, bau, dan warnanya kalau terkena najis. Wa qad haka Ibnu Mundzir al ijma'a ala dzalika, dan menurut Imam Ibnu Mundzir status hukum ini status ijma. Ijma itu artinya apa? Para ulama semua sepakat berkaitan dengan status hukum ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Faqala fil ijma, dan Ibnu Mundzir menyampaikan dalam kitab ijma, wa ajma'u, dan telah bersepakat para ulama ala anna ma al qalila, bahwa sungguh air yang sedikit, wal kathiro, dan air yang banyak, idza waqa'at fihi najasatun, ketika terkena najis, faghayarat, kemudian mengubah najis itu, lil ma'i, kepada air, wa to'man, rasanya, au launan, atau warnanya, aurihan, atau baunya, annahu najasun. Madama kada lika, maka air itu menjadi najis selama seperti itu kondisinya. Jadi ini kata Imam Ibnu Mundzir, semua ulama sepakat kalau air yang banyak itu kalau terkena najis tidak berubah, tetap sucinya. Kalau berubah maka menjadi najis. Ini semua sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Itu berkaitan dengan status air. Nah, di luar status air ini, mungkin sebagai tambahan berkaitan dengan hukum air, ada juga air yang suci tapi makruh untuk dipergunakan bersuci. Boleh, sah bersuci, tapi makruh dipergunakannya. Apa yang disebut air musyammas. Air musyammas itu air yang panas karena terkena panas sinar matahari dan berada pada wadah yang mungkin berkarat. Air musyammas yang makruh itu. Jadi panasnya karena sinar matahari. Caina ada pada wadah yang mungkin berkarat. Nah, eta mah kaleng. Nah, gitu ya. Ari plastik maka kan tidak akan berkarat, gitu ya. Itu lain lagi, tidak termasuk musyammas. Dan dipakainya pada saat masih panas. Aya cai kapoe gitu ku panon poe dina wadah anu
mungkin tai hiangan, mungkin berkarat. Bulan? Tah dina torenna plastik. Plastik mah tidak akan berkarat teu sawios-wios gitu eta mah. Nah, kumaha kenging naheur? Nah, berkaitan dengan kenging naheur ini, kalau lihat hukumnya aslinya bahwa air yang musyamas itu panasnya terkena panas matahari. Ari kenging naheur mah da teu ku panon poe. Ya gitu ya. Jadi silahkan saja. Kangnya ditaheur, ngahaja ditaheur, tidak menjadi makruh gitu. Yang makruh pakai pemanas solar cell. Nah ini pemanas solar cell itu solar cellnya tidak langsung menjadi pemanas, tapi solar cellnya itu untuk membangkitkan listrik. Yang listriknya kemudian membangkitkan pemanas sehingga ngahurungkeun kompor, menyalakan kompor. Maka yang dipanaskan dengan pemanas solar cell itu bukan yang secara langsung terkena panas sinar matahari. Jadi statusnya benten oge gitu nya. Sapertos naheur eta mah gitu ya. Sapertos naheur cenah gitu. Eta mah sapertos naheur itu. Itu sahabat adi dama. Nah, yang makruh itu terkena panas sinar matahari, wadahnya mungkin berkarat, mungkin hiangan, dan dipakai saat masih panas. Tapi upami tos tiis deui mah teu naon. Gitu. Tos tiis deui mah teu naon. Saat masih panas dipakainya. Dan dipakainya di anggota badan. Lamun di ngabanjur acuk mah teu naon, teu makruh. Yang makruh itu kalau dipakai wudhu, dipakai adus, kondisinya seperti itu. Tuh, dan kemudian aya ieu mah ceuk abdi mah haram, walaupun air itu suci dan mensucikan, tapi haram dianggona. Cai naon cai ngagolak. Jadi ulah wudhu ku cai mendidih gitu ya, ku cai ngagolak ulah gitu. Bahaya. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjatuhkan diri kita kepada kecelakaan. Cilaka, wudhu ku cai ngagolak. Jadi eta mah walaupun airnya itu suci dan mensucikan, tidak boleh dipakai berwudhu, tidak boleh dipakai mandi. Iwa ku cai ngagolak itu kumaha. Dengan air mendidih teu kenging eta mah teu kenging. Kulan? Ku cai es, itunya air salju. Nah, kalau air es, kalau badan kita kuat, boleh air dingin, gitunya. Subuh, aduh, di mana di Ciwidey, di Pangalengan, kita cai, gitunya. Nah, atau di mana di Cikajang gitu ya, biasanya di Cikajang, eta cai teh luar biasa tiisna gitu. Nah, ketika kita kuat menggunakannya tidak apa-apa. Tapi ketika air kita tidak kuat bahkan kemudian menggunakan air itu mencelakakan kita, lebih baik ditaheur heula we gitu ya, dihanetkeun heula gitu. Karena apa? Tetap ketentuan hukumnya, jangan menjatuhkan diri kita kepada kecelakaan. Jangan menjatuhkan diri kita sendiri kepada kebinasaan. Pilih gitu. Non kuti istiisna begitu wudu, terus kalakah janten teu damang, kalakah janten bahkan aya kisah jalmi ku tiisna terus diibakeun kalakah akhirnya kemudian meninggal dunia gitu. Kutu kiat-kiatna. Nah, itu jangan taheur we heula eta mah gitu. Taheur we heula ari nu kitu mah gitu. Nah, ini sedikit perluasan. Selanjutnya kita masuki pasal selanjutnya, faslun. Ini satu pasal, mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi besar, yang mewajibkan adus. Nah, itu adus teh bahasa Sunda. Maknana mandi besar, lamun bahasa Sunda. Tapi mun bahasa Jawa, adus teh mandi, pokoknya gitu ya. Ibak naon wae oke orang Jawa mah nyebatna adus gitu ya. Lamun di orang Jawa padusan, gitunya padusan. Itu mandi atos.
adus itu mandi. Lamun di urang mah anu disebutkeun adus teh mandi besar gitu ya. Dia orang Sunda gitu. Kumaha? Mohon. Di Sunda ibak mandi adus ada perbedaan. Tapi lamun di Jawa adus ya mandi juga gitu. Mohon gitu. Mohon. Angon. Nah ini nah itu jadi ya kita perlu ianya bahasa adus di sini maksudnya adus cek bahasa Sunda gitunya yang maksudnya adalah mandi besar. Apa yang mewajibkan orang harus mandi besar? Sitatun. Ada 6. Apa saja? Yang pertama ilajul hasyafati. Yang pertama itu memasukkan hasyafah fil farji ke dalam farji. Nah, ini. Jadi ya kitab teh jelas pisan salarosna gitu nya. Ngan hasyafahna teu kedah diterjemahkeun lah nya. Farjina teu kedah diterjemahkeun gitu nya. Tos we kitu. Yang sudah dewasa paham. Gitu nya. Anu murang kali teh can paham engke tos dewasa paham. Apalkeun we heula ayeuna mah gitu nya. Apalkeun we heula. Ulah diterjemahkan aya Yudi aya alam cenah. Oh iya aya Tio oge sekedar diterjemahkan ketos dewasa paham. Jadi memasukkan hasafah ke dalam farji ini membuat wajib mandi besar. Mana keterangannya? Keterangannya li hadisi Abi Musa al-Asy'ari. Karena ada hadis melalui riwayat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Marfu'an hadisnya, hadis marfu berarti sampai kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi bersabda, idza jalasa, ketika seseorang duduk, baina syu'abiha, di antara bagian tubuhnya, nyah di sini perempuan, al arba'i yang 4 cenah. Mana bagian tubuh perempuan yang 4 teh? Ada perbedaan pendapat. Nyebatkeun 4 teh. Ada yang mengatakan yang 4 teh 2 tangan dan 2 kaki. Gitunya. Ada yang menyampaikan yang 4 itu adalah 2 paha dan 2 betis. Lah gitunya. Tos we kitu pokona mah gitunya. Tos we kitu. Tos we kitu. Nah ini sebetulnya bahasa ungkapan saja gitunya. Ungkapan. Kumaha salarosna dipahami gitu ya. Nah kondisinya seperti itu. Kata baginda ketika duduk di antara 4 bagian tubuh perempuan, wa masal khitanu, dan satu khitan menyentuh al khitana, khitan yang lain. Nah, maksudnya anggota tubuh yang dikhitan menyentuh anggota tubuh yang dikhitan. Tos begitu. Tos begitu. Udah panjangan. Oh kedah jel. Milih lepat. Alah sia cenah. Tos jentre tos gitu. Kayak anu teh can jentre ya konsultasi pribadi ya. Itunya. Dan ketika khitan menyentuh khitan, faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi besar. Ya gitunya. Rawahu, meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Jadi setiap bersentuhan khitan dengan khitan maka wajiblah mandi besar. Nah ini kumaha aya nu keluar atawa henteu, baik itu ada yang keluar ataupun tidak ada yang keluar. Asal bersentuhan maka itu sudah
wajib mandi besar. Keluar naon dewasa tos paham. Nu dewasa mah tos paham. No aya bahasan nu keluar segala. Oh gitu. Nu dewasa tos paham. Itu yang pertama. Apa namanya? Yang mewajibkan mandi besar. Yang kedua kemudian wa khurujul maniyyi, dan yang mewajibkan mandi besar yang keduanya adalah keluar air mani. Mana keterangannya? Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Marfu'an, hadis nage marfu sampai kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi, al-ma'u ari cai. Nah, kalau terjemah letterlock ya, al-ma'u air itu minal ma'i karena air. Gitu. Nah, kalau orang hanya melihat redaksi hadis bakal bingung, air karena air. Naon? Nah, disinilah ketika kita mempelajari hadis itu jangan hanya sekedar letterlock redaksinya, harus ditanya maksudnya konteks hadis ini apa. Al-ma'u orang terkena air, maksudnya mandi. Minal ma'i itu karena keluar air. Gitu. Gitunya. Air yang mana? Air mani yang dimaksudnya. Tapi ini bahasana halus lah, dengan isyarat anu dewasa tos pahamun. Nah, gitu. Nu dewasa atas pahamun. Ulah suri wae yud, cenah gitu. Tenang we yud. Oh mesem. Tapi siga nama di yud mah tos paham da, tos paham. Lan? Oh gitu. Tulah punung yud, ulah punyung. Heureuy ya mah heureuy. Heureuy. Jadi itu al-ma'u minal ma'i itu gitu ya. Orang wajib mandi itu karena ada air yang keluar. Itu maksudnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan hadis ini hadisu Ummi Salamata. Hadis yang riwayatnya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri baginda Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ummu Salamah meriwayatkan ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqalat, dan Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sungguh Allah itu la yastahyi, tidak malu, minal hakti, dari kebenaran. Nah, ini ungkapan Ummu Sulaim. Maksudnya ada sesuatu yang akan ditanyakan, tapi ini sebetulnya memalukan. Gitu. Tapi Ummu Sulaim memulainya, wahai Rasulullah, Allah mapan teu izinnya gitu. Kalau berbicara sesuatu tentang kebenaran, teu naon pan, teu naon gitu. Intinya seperti itulah. Lamun bahasa urang mah, tak mengapakan kalau saya bertanya sesuatu yang sebetulnya malu, tapi karena mencari kebenaran gitu. Nah, intinya seperti itu. Tapi membahasakannya, innallaha la yastahyi minal haq gitu aja. Allah kan tidak malu tentang kebenaran. Ini ungkapan lah, cara membahasakan. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim? Fahal alal mar'ati, apakah atas wanita min guslin ada kewajiban untuk adus, untuk mandi besar? Idah talamat, ketika wanita itu mimpi basah. Gitu. Enten dia kunaon membongkar rahasia, ternyata istri ge ngimpi. Gitu. Jadi yang mimpi basah itu tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza ra'at, ketika wanita itu melihat alma air.
Jadi apakah ada kewajiban mandi bagi perempuan? Ada kewajiban mandi besar bagi perempuan, kata Ummu Sulaim. Ketika perempuan itu mimpi basah, mimpi tanda dewasa, mimpi hubungan suami istri. Nah, kata bagi dan Nabi, idza ra'atil ma'a, ketika wanita itu melihat air. Janten ari sekedar ngimpi na wungkul mah henteu. Tapi lamun aya cai nu keluar. Gitu ya. Kalau ada air yang keluar, kalau ada basah, maka dia wajib mandi. Gitu. Teu aya nu keluar, mimpi tapi tidak ada yang keluar, maka dia tidak wajib mandi. Janten mimpi harus ada basah. Gitu ya. Lamun ningali ieu. Ada basah. Fagotat Ummu Salamah. Ummu Salamah nutup naon? Takni wajah yang dimaksud itu menutup wajahna. Jangan Ummu Salamah nguping patarosan ieu bempeun gitu. Ummu Salamah naon isin gitu. Isin malu karena pertanyaan ini, jadi Ummu Salamah mengpen gitu ya, menutupi wajahnya. Waqalat dan beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahtalimul mar'ah, apakah wanita itu mimpi basah juga? Apakah wanita itu mimpi mimpi hubungan suami istri juga? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Perempuan juga mengalami mimpi seperti itu. Jadi mimpi itu dialami oleh laki-laki, juga dialami oleh perempuan. Taribat yaminuki. Nah ini taribat yaminuki itu ungkapan tentang sebetulnya ada ketidaksukaan. Dari siapa? Dari Ummu Salamah kepada Ummu Sulaim. Bertanya ke kitu sagala pan pieraeun gitunya. Ungkapan di bahasa Arab taribat yaminuki itu. Di yang lain taribat yadaki gitu ya bahasanya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab pencegahan itunya karena ada sesuatu yang tidak disukai, tidak diinginkan. Nah, di cepeng pandanganna kenyang gitu lah, cicing ya, mun urang mah gitunya cicing gitunya untuk menjaga sudah gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Karena ada rasa malu. Gitunya ada rasa malu. Jeung nanyakeun kitu sagala cenah gitunya. Nu kitu sagala ditanyakeun peeraeun. Nah, gitu. Fabima yushbihuha waladuha, kata baginda Nabi, kalau tidak ada yang keluar seperti itu, tidak terjadi seperti itu, bagaimana seorang wanita itu akan memiliki keserupaan dengan anaknya? Saran yang Nabi. Jadi intinya kalau wanita pun tidak memiliki bagian gitulah ya dalam proses itu, maka dari mana wanita ada anak yang menyerupai ibunya? Kalau proses itu hanya milik si bapak gitu. Jadi kalau proses itu hanya milik si bapak, nyameureun moal aya nu siga indungna bakal siga bapakna we wungkul sagala teh gitu. Jadi itu Fabima yusbihuha waladuha gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Aya nu siga indungna, aya nu siga bapakna teh karena indung jeung bapakna sama-sama punya bagian dalam prosesnya gitu ya. Itu intinya seperti itu lamun ku bahasa urang mah. Itu rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan juga oleh Imam Muslim. Wa fi musnadi Ahmad, juga dalam musnad Imam Ahmad. Min hadithi Aliin radhiyallahu anhu. Wa fi hadisi musnadi Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, min hadithi Aliin radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dari sahabat Ali.
Nah, kalau tadi yang riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah meriwayatkan tentang Ummu Sulaim yang bertanya. Nah, ini hadis yang di Musnad Ahmad ini dari sahabat Ali, marfu'an. Hadisnya juga marfu. Idza hadaftal ma'a, ketika engkau menghapus air, ketika engkau menghilangkan air, fagtasil, maka mandilah minal janabati karena junub. Nah, ya oke, ungkapannya ketika engkau menghapus air gitu, ketika ngelengitkeun air, maka mandilah dari janabah gitu. Maksudnya naon bisi eta aya nut napakan cai dina naon dina sarung dina lancingan terus pada dibersihan mandi cek gitu kata baginda Nabi itu begitu mandi gitu ya. Itu air apa yang dimaksud? Itu adalah air mani. Ketika engkau akan menghapus membersihkan air mani itu, maka mandilah karena janabah. Bisi gitunya alam bisi alam ya, nyimpen gitu terus nah aya caian ya gitu ya cairna teh kieu gitu ya gitunya bersihan gitunya. Tapi kalau ada yang bertanya kade bedakan antara air mani dan air seni, air kencing. Bentenkeun kalau air mani itu warnanya putih gitunya. Kalau air kencing kan herangnya walaupun ada yang kuning gitunya rada kuning atau apa tapi cenderung herang. Kalau air mani kan putih. Nah, kalau melihat air itu yang putih, air mani itu kemudian akan dihapus, akan dibersihkan, mandilah karena janabah. Nah, maksudnya apa? Kalau keluar air mani maka wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Ini wahasanahul Albani dan menurut Imam Albani hadisnya hadis hasan. Tuh mungkin dari berapa? Dari 6 ya. Dari 6 yang mewajibkan adus sudah kita baca. Dari 6 yang mewajibkan mandi besar itu sudah kita baca 2. Kita cukupkan dulu sore hari ini tos langkung ti setengah genep. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkannya pada waktu yang akan datang. Sebagaimana ya hari-hari yang lalu, kita lanjutkan dulu dengan istighfar dan membaca sholawat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Biniyati ana waitu biridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wali walidayya amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbighfirli wali walidayya amin. Wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa khususan liman ajazani Ustaz Maulana Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dhatillah. Allahumma salli
salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lin syiqaqi asrarikal jabarutiyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Biniyatil qabuli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa salli ala kulli niyatin wa hajatin salihatin biniyatil qabuli ala kulli niyatin salihatin bijahi sayyidina Muhammadin kun fayakun ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fi ta'ati wal ibadah khususan fi Ramadan wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna stauda'na kama 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.